8 cara menabung yang efektif, anti gagal, dan pasti terkumpul. Hai. Nah, kali ini kita akan membahas gimana caranya menabung yang efektif. Dan kalau kamu mau mengikuti dan menerapkan cara ini, saya yakin kalian tidak pernah gagal. Pasti kalian akan sukses dalam menabung. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kamu harus tahu kalau menabung itu merupakan sebuah hal yang terlihat mudah namun nyatanya sulit untuk diterapkan secara konsisten. Kegiatan menabung ini harus dipaksa di awal-awal dengan beberapa pertimbangan yang tepat mengenai nominal sampai dengan tujuannya. Kamu masih bingung dengan cara menabung yang efektif? Kamu bisa nonton video ini sampai selesai ya. Cara menabung efektif yaitu yang pertama adalah dengan membuat rencana keuangan. Rencana keuangan yang benar akan membuat kamu lebih mudah untuk membuat perencanaan tabungan yang lebih realistis dan pasti berhasil. Kebanyakan orang menabung itu tanpa memikirkan kebutuhan dan perencanaan keuangan yang jelas sehingga hanya menjadi wacana tanpa realita. Cek dulu beberapa banyak pemasukan kamu, mulai dari sumber utama sampai dengan sumber lain, lalu catat. Kemudian catat juga pengeluaran apa saja yang harus dibeli setiap bulan. Mulai dari bahan pokok maupun kebutuhan rumah yang memang habis dalam sebulan. Setelah itu, kamu bisa menghitung atau melihat sisanya ada berapa. Sisihkan juga untuk kebutuhan dana darurat, barulah sisihkan untuk kebutuhan pegangan uang kamu. Baru kamu bisa menyisihkan sisanya lagi sebagai tabungan. Dengan cara ini, meskipun memang terlihat sangat sedikit uang tabungannya, tapi kamu jangan khawatir karena nantinya bisa terkumpul lebih baik walaupun waktunya memang lebih lama. Cara menabung efektif kedua adalah pastikan dulu beberapa nominal yang akan ditabung. Di sini memang harus ditentukan di awal ketika akan memulai supaya nggak kebingungannya nanti. Uang nominal tabungan ini harus benar-benar konsisten dengan nominal yang sama setiap bulannya. Jadi lebih jelas juga jangka waktu yang ditentukannya nanti. Sebenarnya patokan terbaik buat kamu yang ingin menabung adalah sebesar 10-20% dari penghasilan harus masuk dalam tabungan. Tapi kalau masih banyak tanggungan seperti hutang atau kebutuhan lainnya, kamu nggak perlu minder karena mengambil presentasi di bawah itu juga tidak menjadi masalah. Kamu bisa mulai menabung itu mulai dari nominal 5.000 sampai 10.000 saja. Asalkan konsisten, akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kamu. Kemudian, jika nominal ini udah terbiasa dan terasa mudah, kamu baru bisa menaikkan nominalnya. Cara menabung yang ketiga adalah kamu perlu membuat anggaran dan skala prioritas yang lebih realistis. Kebanyakan orang malas atau merasa dilema ketika udah menerima gaji bulanan. Padahal nggak dirincikan dengan baik, maka akan sulit buat melacak kemana aja uang kita. Membuat anggaran keuangan ini nggak perlu atau nggak harus terlalu kompleks. Kamu bisa menggunakan buku tulis biasa maupun catatan di ponsel untuk membantu. Tulis beberapa persen uang yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan.
Kemudian, ambil beberapa persen untuk dana darurat dan juga sisanya untuk uang kas atau pegangan. Selanjutnya, di bagian pengeluaran ini, kamu harus cek dulu skala prioritasnya. Cek barang atau produk mana yang harus dibeli bulan ini mengenai nilai fungsi dan waktunya. Kamu memang harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan. Pastikan kamu memang mendahulukan kebutuhan dan yang harus penting saja. Cara menabung efektif yang keempat adalah dengan memilih metode yang nyaman. Kamu nggak perlu dulu mencari banyak metode yang sekiranya rumit atau membingungkan untuk dipelajari. Kamu harus memilih dulu mana yang nyaman dan mudah dipahami lebih cepat karena harus segera untuk eksekusi tabungannya. Nggak masalah kalau harus menggunakan cara tradisional atau sekedar menyimpannya di bank pada umumnya. Yang penting, kamu harus bisa konsisten untuk melakukannya. Beberapa penawaran untuk investasi dan saham memang bagus, tapi kalau nggak mengerti cara melakukan yang benar, kamu juga akan repot sendiri nantinya. Lakukan dulu mana yang kamu pahami, asalkan itu konsisten. Cara kelima yang bisa kamu coba untuk menabung lebih efektif ini adalah dengan mencoba aplikasi debit otomatis. Cara ini bakalan cocok banget nih buat kamu yang sering lupa atau nggak bisa konsisten menabung setiap bulannya. Dengan menggunakan bantuan aplikasi debit otomatis ini, kamu nggak perlu repot memikirkan potongan setiap bulannya, karena langsung otomatis dari sistemnya loh teman-teman. Saat ini udah banyak sekali aplikasi terbaik dan sudah terverifikasi mengenai keamanannya yang bisa kamu manfaatkan untuk membantu proses kamu menabung. Di sini nantinya kamu bisa langsung mengatur beberapa banyak uang yang akan disetorkan untuk tabungan dengan nominal yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Cara yang keenam yang bisa kamu coba adalah buatlah kontrol diri yang lebih mantap. Hal ini memang datangnya dari diri sendiri dan harus diaplikasikan di awal-awal. Kebanyakan orang akan merasa ketika memiliki tabungan, tentu mereka memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan uang tersebut, meskipun nantinya melenceng dari kesepakatan awal. Nyatanya, tindakan seperti ini bakalan berdampak kurang baik buat kamu. Dengan terbiasanya mengambil tabungan untuk kepentingan lain akan menjadi hal yang buruk dan terus-menerus akan terjadi. Cobalah memberikan kontrol diri yang lebih tegas atau gunakan jenis tabungan yang proses pencairannya lebih sulit. Cara ini akan membuat kamu lebih jera dan kesulitan untuk mencairkannya. Cara yang ketujuh yang bisa kamu coba adalah kurangi budaya konsumtif dan ikutan tren yang sedang berlangsung. Kamu tentunya tahu kalau era modern ini seolah menuntut kita untuk selalu ikut tren yang sedang ada. Bahkan banyak cibiran dari orang lain ketika kita nggak bisa memenuhinya. Jangan khawatir mengenai anggapan orang lain ya, tetap semangat berjuang terus. Saat ini menerapkan frugal living itu memang sangat direkomendasikan. Kamu harus membeli barang dengan nilai fungsi lebih tinggi dan nilai guna yang lebih panjang. Dengan itu, begitu barangnya nggak akan mudah rusak dan lebih hemat untuk pengeluaran. Penerapan hidup hemat ini juga
akan membuat kamu bisa menabung lebih banyak. Cara ke-8 ini harus dipertimbangkan untuk kamu yang memang merasa pendapatannya sangat mepet dengan pengeluaran. Maksudnya, pengeluaran utama bukan keinginan ya. Sehingga tentu saja menjadi sulit ketika harus memotong uangnya lagi untuk tabungan. Dengan adanya sumber pemasukan lain, kamu bisa lebih nyaman untuk menabung dibandingkan dengan tetap bertahan hanya dari sumber utama. Jadi, ini adalah 8 cara menabung yang efektif, anti gagal, dan pasti terkumpul. Video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kalau video ini merasa bermanfaat atau membuat teman-teman itu termotivasi, jangan lupa dukung aku dengan like, komen, share, and subscribe ya. Agar channel ini makin berkembang dan aku juga makin semangat dalam membuat konten-konten tentang menabung ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.